Baik, ya, dan lagi selamat pagi dan salam kenal Bapak. Saya Ani dari PT Johnson Indonesia dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak nih di kesempatan ini ya. Oke, nah sebelum kita mulai Pak ya kita berkenalan dulu ya supaya nanti kita diskusinya lebih enak ya. Nah, jadi Yuk. PT Johnson Indonesia ini bergerak di bidang jasa penyedia training dan juga jasa konsultasi. Nah, kami memberikan training dengan berbagai macam topik ya, bidang manajemen apapun ya, keuangan, marketing, operasional, produksi, sumber daya manusia, ya pokoknya semua deh gitu ya. Karena kami memang punya banyak trainer yang sesuai dengan latar belakang masing-masing. Karena kalau training ini kan kita tidak bicara teori ya Pak ya, kita bicara gimana sih implementasinya di lapangan. Karena itu trainer kami pun adalah trainer yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Nah, eh, sekarang ini Johnson Indonesia menangani training baik in-house maupun public training yang dilakukan secara on-site ataupun secara online ya. Jadi ya masih ada yang online dan sudah ada juga yang sudah mulai on-site lagi ya. Ya ini sesuai dengan permintaan lah gitu ya. Nah, jadi kami melakukan training ya yang sifatnya in-house training ataupun public training. Dan saya sendiri sebagai trainer di PT Johnson Indonesia. Nah, sebelum terjun ke dunia training dan konsultan, saya juga bekerja di perusahaan, pindah-pindah bagian, pindah-pindah perusahaan, bidang industrinya macam-macam juga ya. Nah, menanganinya juga macam-macam, baik bidang sumber daya manusia, marketing, business development, service quality control, dan ya bidang yang lainnya. Nah, setelah berpindah-pindah, akhirnya itulah yang menjadi modal buat saya untuk terjun ke dunia training dan konsultan sampai saat ini. Dan saat ini juga saya bisa bertemu dengan Bapak di tempat ini ya. Oke, itu sekilas mengenai saya dan PT Johnson Indonesia. Pastinya nanti kita akan diskusi lebih banyak ya Pak ya, nanti ketika kita sudah masuk ke dalam training ini. Nah, itu kan pelakunya kan orang ya, pelakunya orang. Kalau orang itu Iya. bermasalah, tidak produktif, kan ini mengganggu secara keseluruhan, ya kan? Nah, apalagi kalau kita bicara konteksnya leader ya, tugas leader dikatakan cuma dua Pak. Ya, tugas leader dua apa? Memanage tugas dan memanage orang. Nah, itu Hmm. tugasnya. Ya, memanage tugas katanya gampang memanage tugas. Yang jauh lebih Iya. sulitnya memanage orang nih katanya Pak. Gimana Pak? Seperti itu lebih mudah mana Pak? Manage orang atau tugas Pak? Lebih mudah manage tugas sih, Bu. Kalau tugasnya udah jelas ya udah kerjakan tergantung dari kita ya Pak ya, kemampuan kita, kemauan kita ya Pak. Kalau memanage orang ini, nah ini dia. Katanya kalau orang itu ya sangat berfluktuasi, mudah berubah, tergantung katanya nih, tergantung arah angin, tergantung waktu, jam berapa, tergantung tanggal katanya Pak, tanggal berapa Hmm. gitu ya. Nah, kalau tanggal dia sakit, tanggal bahagia tanggal berapa Pak? Tanggal lahirnya tanggal 25, Bu. Tanggal 25 ya. Nah, tanggal 23, 24 gitu H-1 ya. Wah, semangat tingkat tinggi, Pak. Ya. Iya. Tanggal 25, wah itu puncak-puncaknya. Nah, bertahannya nggak tahu nih berapa lama nih. Bertahannya eh, gaji 10 koma cukup sampai tanggal 10 selebihnya koma atau apa gitu ya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi ini bertahannya sampai berapa lama? Ketika dia di hari bahagia itu ya dia semangat kerja tinggi. Nah, setelah itu sehari kah, 2 hari, 3 hari bisa jadi itu motivasi kerja turun. Nah, itulah dinamika manusia. Jangankan hari, Pak. Dalam satu hari pun jam yang berbeda bisa jadi kan fluktuasi motivasinya juga berubah ya. Nah, semangat kerjanya jam berapa nih? Oh, pagi katanya semangat. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Nanti jam 10, jam 11 semangatnya turun. Di atas jam 11 naik karena mau makan siang. Habis makan siang, bukannya naik, malah turun gitu ya. Nah, jadi perusahaan sebagus apapun planningnya, sistemnya, metodenya, kalau orang-orangnya bermasalah, ini nggak akan jalan semuanya. Ya. Nah, inilah peran pentingnya sumber daya manusia yang nantinya Bapak akan masuk ya Pak ya, menikmati bagian itu Pak. Tapi jangan khawatir,
Semuanya bisa diatur sedemikian rupa. Yang penting kita memahami ya seperti apa sih dunianya sumber daya manusia, dan kita juga tadi ya Bapak katakan oh ya hubungannya dengan union misalnya. Ya bagaimana kita juga membangun komunikasi yang baik gitu ya dengan para anggota union ini sehingga nantinya tetap terbangun kerjasama yang baik lah ya. Oke, nah itulah secara umum Pak sumber daya manusia ya, manajemen sumber daya manusia. Dan nanti kita bicara spesifik tentang analisa jabatan dan juga evaluasi jabatan. Nah, jadi nanti lewat pembahasan kita 2 hari ini diharapkan Bapak memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang analisa jabatan, evaluasi jabatan, dan pada akhirnya bisa melakukan analisa jabatan dan evaluasi jabatan. Karena analisa jabatan ini memang nanti kita lihat ya Pak, ini sebagai dasar untuk kita membuat program. Banyak program di bidang HR itu harus punya acuan yang jelas. Acuannya apa? Ya, acuannya analisa jabatan ini. Jadi peranannya ini sangat-sangat penting. Nah, kemudian juga kaitannya dengan evaluasi jabatan. Ya, evaluasi jabatan nantinya dilakukan berdasarkan analisa jabatan. Evaluasi jabatan, oh ini nanti juga punya peranan yang penting, ya terutama nanti kaitannya dengan gaji misalnya, ya. Nah, inilah melalui training hari ini kita nanti bicara tentang analisa jabatan dan evaluasi jabatan, ya. Nah, ini kita waktu kita jam 9 sampai jam 4. Baik, sebelum kita masuk ke analisa jabatan dan evaluasi jabatan, nah seperti tadi sebenarnya kita juga udah bahas ya terkait dengan manajemen human resource atau manajemen sumber daya manusia. Nah, kita sekilas akan bicara mengenai hal ini ya, karena memang analisa jabatan dan juga evaluasi jabatan ini sebenarnya bagian dari apa yang dikelola oleh manajemen HR. Perusahaan kan pasti punya target yang terus meningkat ya Pak ya. Karena kalau targetnya nggak meningkat, bagaimana membayar karyawan gitu kan? Bagaimana Kak perusahaan bisa maju? Pasti targetnya meningkat. Dan targetnya ini pun bisa jadi ya peningkatannya ini peningkatan yang drastis. Bisa jadi. Ya kan? Oh sekarang posisinya katakanlah oh baru nomor 20 di dunia. Kita mau jadi nomor 1 di dunia dalam waktu 2 tahun misalnya. Bisa loh perusahaan seperti itu. Ya, berpikirnya karena apa? Melihat, oh kita bisa kok lakukan ini, kita bisa ini, kita bisa ini, ya. Tapi lihat dulu nih orang-orang kita seperti apa. Nah, inilah PR-nya HR, ya. Bukan berarti perusahaan mau maju cepat terus kita bilang, oh nggak bisa, jangan cepat-cepat, nggak bisa. Tetap kita harus ikuti kecepatan perusahaan ini, ya. Kecepatannya katakanlah lari 10 km per jam, ya. Nah, berarti orang-orang kita pun harus kita siapkan untuk sanggup lari 10 km per jam. Oke, mungkin tidak dalam waktu 2 bulan sanggup memenuhi ini, tapi paling tidak ada perubahan secara bertahap. Targetnya berapa lama orang-orang kita ini mencapai target 10 km per jam. Tapi dalam waktu 1 tahun ini bisa tercapai. Nah, inilah yang dilakukan oleh manajemen HR ya untuk melihat kondisinya dan kemudian memfasilitasi supaya mereka bisa menyesuaikan dengan tuntutan perusahaan. Tidak ada kata lain. Itulah yang harus dilakukan oleh setiap karyawan, menyesuaikan dengan tuntutan perusahaan. Kalau ternyata dia nggak sanggup, PR lagi buat bagian HR. Apakah orang-orang ini akan terus ada atau orang-orang ini harus digantikan? Nah, untuk menggantikan kan cari orang juga yang sesuai dengan perusahaan kan ya. Nah, inilah tantangannya, ya. Nah, disitulah nantinya kaitannya juga dengan analisa jabatan yang perlu dilakukan oleh bagian HR. Ya, oke. Tergambar ya Pak ya PR-nya ya sebelum masuk ke HR ya Pak ya. Di bagian HR-nya itu didalami lagi gitu ya. Iya, Bu. Baik. Nah, secara spesifik kita masuk ke job analysis. Ya, sesuai dengan topik kita ya, analisis jabatan. Apa sih analisis jabatan dan bagaimana melakukannya, ya. Nah, tadi seperti dikatakan bahwa ketika perusahaan mau bergerak maju, ya, perusahaan mau bergerak maju ini kan butuh orang-orang yang bisa mensupport, ya. Butuh orang-orang yang bisa mensupport, ya. Nah, butuh orang yang bisa mensupport ini ya dikaitkan dengan apa? Dengan jabatan.
Ya, jabatan apa yang perlu ada? Jabatan yang perlu ada, ya, dan orang-orang yang bagaimana yang diperlukan untuk dia bisa mengisi jabatan ini. Nah, jadi antara jabatan dengan orang ini harus sejalan. Nah, inilah yang dilakukan melalui proses job analysis. Kita mau menganalisa satu jabatan, seperti apa jabatan itu, dan untuk bisa nantinya jabatan itu dilaksanakan secara optimal, dibutuhkan orang yang seperti apa. Nah, jadi antara jabatan dengan orang ini kan harus matching kan ya, harus matching. Nah, inilah analisa jabatan. Ya, dengan adanya kesesuaian antara jabatan dengan orang, maka kita bisa berharap orang tersebut nantinya bisa bekerja dengan optimal. Ya, iya, jabatan nanti kita analisa lebih dalam lagi dan orangnya ini sebagai orang yang seharusnya ya kualifikasi seperti apa yang dimiliki untuk dia bisa bekerja optimal. Bahwa nanti ada orang kok nggak sesuai ya ini nanti program HR yang berikutnya gitu ya. Tetapi secara mendasar bahwa analisa jabatan ini kita mau melihat mematchingkan antara jabatan dengan orang. Kalau antara jabatan dengan orang ini sudah match, nantinya kita bisa berharap hasilnya juga akan optimal.